Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan IDAS jilid yang kedua, seperti halnya dengan jilid-jilid yang lain, karena dibangun dari penulisan artikel yang ditulis oleh ahli-ahli yang berbeda, maka tidak bisa dihindarkan adanya pengulangan-pengulangan narasi. Jadi pengulangan narasi terjadi pada bab 7, bab yang terakhir, dan hal itu terjadi karena pendekatan multidimensional itu tidak diterapkan secara ketat ketika menarasikan bab 1 sampai bab yang ke-6. Sehingga apa yang sudah dibahas pada bab 1 sampai ke-6 itu diulangi lagi pada bab 7. Nah, mestinya kalau hal itu sebagai suatu penyimpulan, maka bab 7 ini bisa merupakan suatu refleksi, ya. Jadi menggambarkan atau menarasikan refleksi apa yang telah terjadi pada masa Hindu-Buddha itu, pada masyarakat dan kehidupan bangsa Indonesia pada masa itu. Nah, jadi di sini tidak boleh lagi mengulangi apa yang sudah dinarasikan pada bab 1 sampai bab 6. Kalau hal itu dilakukan, berarti bab 7 ini merupakan ringkasan, ya. Jadi seringkali memang orang tidak bisa membedakan antara ringkasan dan simpulan, ya. Jadi ringkasan dan simpulan memang berbeda. Jadi ringkasan itu berarti semua yang sudah ditulis diringkas. Tapi kalau simpulan itu ditarik simpul-simpul, ya, adanya titik-titik temu di antara hal-hal yang telah dibahas. Nah, jadi di situ tampaknya pengulangan ini memang tidak bisa ditolak, ya, karena tadi penulisnya itu menulis dengan sesuai dengan apa yang dibagikan, gitu ya, terutama dalam penulisan IDAS ini. Jadi sebenarnya memang kalau kita perhatikan, IDAS ini disusun berdasarkan kerangka yang sudah dibuat, dan kemudian artikel-artikel itu ditulis oleh orang yang berbeda, sehingga layak kalau terjadi tumpang tindih, ada overlapping atau dibahas secara ulang, ya, karena ketika orang lain yang menulis tentu akan mengulang lagi apa yang sudah ditulis oleh penulis yang lain, dan itu memang sulit untuk dihindari. Nah, oleh karena itu maka editor jilid kedua ini memang harus bekerja keras untuk menyaring, ya, hal-hal yang sudah dibahas pada bab 1 sampai bab ke-6. Nah, sehingga saya mengusulkan bahwa pada bab 7 itu mestinya lebih difokuskan kepada refleksi. Jadi isinya merupakan penyimpulan dari bab 1 sampai bab 6, tetapi bukan ringkasan. Jadi di situ ada refleksi, terutama apa saja yang menjadikan bangsa Indonesia itu berubah, dan perubahannya itu juga di bidang apa saja. Jadi ada pengaruh-pengaruh dari kebudayaan India yang mengubah kebudayaan Indonesia. Tetapi juga harus ditekankan lagi bahwa ada juga kebudayaan Indonesia yang tidak berubah. Jadi ada yang bertahan, ada yang berubah, atau bahkan mungkin ada yang hilang. Nah, inilah yang patut direfleksikan. Nah, tetapi memang pada bab 7 ini juga ada refleksi yang menurut saya sudah cukup bagus, karena
di sini mencoba menjembatani antara sejarah masa Hindu-Buddha dengan masa masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi di sini ada semacam upaya untuk menarasikan kontinuitas dari masa Hindu menuju masa Islam, yang tentu saja memang secara real, secara realitasnya antara dua periode itu tidak terpisahkan seperti pada adanya jurang yang menganga, tetapi sebenarnya memang antara dua periode itu ada kontinuitas yang sangat jelas. Nah, sehingga memang tidak patut diragukan lagi bahwa periodisasi ini sebenarnya bukan untuk memisahkan antara periode yang satu dengan periode yang lain, tetapi sebenarnya hanya bertujuan untuk mempermudah sejarawan melakukan analisisnya terhadap suatu periode tertentu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.